Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam pintar untuk peserta didik kelas 5 yang sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai membuat cerita bergambar dan membandingkan alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Tetapi sebelum pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, ngat, semangat. Nah, pembelajaran pertama membuat cerita bergambar. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengamati gambar dengan teliti ya. Jadi ini sudah ada gambarnya, tinggal kita membuat ceritanya ya. Jadi kita harus mengamati gambar itu dengan teliti atau seksama. Kemudian 2. Menentukan ide pokok atau kalimat utama. Setelah itu, menentukan ide pendukung atau kalimat penjelas. Keempat, menentukan jenis paragraf, apakah jenis paragraf deduktif, apakah induktif, atau campuran. Kemudian yang kelima, menyusun paragraf. Nah, langkah pertama, mengamati gambar dengan teliti ya. Contohnya di sini ada gambar. Nah, di sini ada seorang pria dewasa. Nah, kita namakan misalnya ini Pak Rudi. Kemudian di sini ada anak kecil. Ya, anak kecilnya kita namakan Edo. Nah, mereka berdua ternyata sedang membersihkan ya kandang. Kandang apa di sini? Oh, ada kelinci. Berarti ini nih kandang kelinci. Nah, dari sini dari gambar ini kita berpikir kira-kira apa ya ide pokok yang pas. Nah, kita coba ide pokoknya itu misalnya itu. Nah, ide pokoknya kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Karena tadi itu di tempat kandang kelinci, kemudian Pak Rudi dan Edo itu membersihkan kotoran ya atau sampah. Oh, berarti itu tujuannya untuk menjaga kesehatan kelinci. Jadi ide pokoknya kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, setelah menemukan ide pokok, kita menentukan ide pendukungnya atau gagasan pendukungnya. Misalnya itu yang pertama, gagasan pendukungnya itu hari menjelang sore. Kemudian yang kedua, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Ketiga, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci ya. Nah, itu tadi gagasan pendukungnya ya atau kalimat penjelasnya. Setelah kalimat penjelas kita buat, kemudian kita menentukan jenis paragraf. Kira-kira apa ya yang pas? Nah, kalau dari gambar tadi dan dari ide pokok dan ide pendukung, misalnya saya akan membuat jenis paragraf induktif. Berarti letak kalimat utama atau ide pokoknya di akhir paragraf. Nanti silahkan anak-anak berkreativitas. Boleh menggunakan paragraf deduktif atau campuran. Yang penting anak-anak harus sesuai dengan isi gambar. Nah, setelah menentukan jenis paragraf, maka langkah terakhir kita menyusun paragraf ya. Karena tadi itu saya ingin membuat jenis paragraf induktif, berarti kalimat utamanya atau ide pokoknya itu di akhir. Oh, berarti kalimat penjelasnya di awal ya. Jadi seperti ini ya. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, kemudian ini ada catatan yang harus diingat-ingat ya dalam membuat cerita bergambar.
Yang pertama, dalam membuat paragraf, setiap kalimat yang ada di dalam paragraf harus padu. Maksudnya itu, ya, kalimatnya itu saling berkesinambungan antara kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua, setiap paragraf yang ada di dalam suatu cerita harus padu atau saling berkesinambungan. Jadi paragraf pertama dengan paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu juga harus bersesuaian, ya, atau saling berkaitan. Nah, itu tadi catatannya, ya. Kemudian materi yang kedua, kita akan belajar membandingkan alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, misalnya di sini ada gambar kelinci dan gambar belalang, ya. Nah, kemudian apa yang kita bedakan, yaitu alat gerak dan cara gerak. Jenis vertebratanya atau yang bertulang belakang yaitu kelinci, kemudian yang avertebrata, ya, itu belalang, ya. Nah, alat gerak pada kelinci itu kaki, kemudian pada belalang, ya, itu ada kaki dan sayap. Ya, jadi perbedaannya apa? Kalau kelinci itu tidak punya sayap. Kemudian cara geraknya, untuk kelinci itu melompat, kemudian untuk belalang itu bisa melompat dan juga bisa terbang. Perbedaannya apa? Oh, ternyata kelinci tidak bisa terbang. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian, ya, ini sumber-sumber pembelajarannya itu saya ambil dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tunggu pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.